Kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, nikmat dan kesempatan kita pada hari ini sehingga kita dapat mengikuti webinar untuk aksi nyata titik 4. Baik, rekan-rekan sekalian, izin share screen. Bagaimana, sudah kelihatan? Ya, kelihatan. Sudah tampil. Kelihatan ya? Ya. Baik rekan-rekan, kita webinar pada hari ini tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ini adalah salah satu tugas aksi nyata dari modul 1.4, yaitu budaya positif. Untuk menambah keberkahan kita pada hari ini, kami minta kesediaannya kepada rekan-rekan untuk memimpin doa untuk webinar ini. Kami persilakan raise hand bagi yang bisa membantu untuk memimpin doa. Kami persilakan. Soalnya di sini sudah ada Buya nih, Buya Kasrim dan Buya Faizar. Gimana Pak Kasrim? Atau siapa? Kalau tamu jauh dulu nih Pak Adi. Oke. Kami persilakan pada Pak Kasrim untuk memimpin doa kita pada malam hari ini. Kami persilakan Pak. Mungkin lagi ini Pak Faizar. Kami persilakan Pak Faizar saja. Ya, terima kasih. Izin Pak Kasrim ya. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya memimpin doa menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha minal ahwali wal afat wa taqdilana biha ya Allah min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa barakati ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fid din wa afiyatan fil jasadi wa zidatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa mautan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina al-ahya'i minhum wal amwat innaka hamidum majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faizar sudah memimpin doa pembukaan webinar pada malam hari ini. Baik, rekan-rekan sekalian, kita sebelum memulai, ada baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya santai, ada beberapa emot atau reaction yang ada di depan Simen ini, ada lambangnya love, oke, dan trompet. Berarti kalau saya menyebut angka 1 berarti cukup menekan reaction yang lambang hati. Tapi kalau 2 berarti yang lambang oke. Yang ketiga, nah kalau saya bilang 3 berarti yang gambar trompet. Oke, sudah siap? Siap. Ya. Baik, 1, 2, 3, 2, 1. Tiga, 2. 1, 3. 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Berarti rekan-rekan sekalian itu sudah siap untuk mengikuti webinar karena sudah konsentrasi. Baik, kita lanjutkan pada slide ini. Pada slide ini, bahwa konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan 8 adalah segitiga restitusi. Nanti akan kita uraikan satu persatu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Nah, jadi bagi rekan-rekan guru sekalian, di kurikulum Merdeka itu kita mengenal nanti profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini 6 dimensi. Pertama itu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu adanya mandiri. Yang ketiga adalah bernalar kritis. 4, ada kreatif. 5, bergotong royong. 6, itu adalah berkebinekaan global. Nanti uraian ini dapat kita jelaskan pada untuk mengupas lagi profil pelajar Pancasila. Ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ini ada beberapa
pada modul ini ya, ilusi guru mengontrol murid pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang disukai. Selanjutnya ini ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Maksudnya di sini adalah penguatan positif yang efektif dan bermanfaat atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga itu adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal banyak sekali orang dewasa yang percaya bahwa memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan yang berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Nah, ini ada juga merubah paradigma stimulus respon yang ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon ini tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Ini adalah adanya perbedaan. Pertama itu kalau dari realita bahwa respon yang tentang dunia itu adalah kebutuhan yang sama. Sedangkan teori kontrol tentang dunia bahwa itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Dan semua orang melihat hal yang sama. Kan di teori kontrol adalah itu berbeda, memiliki gambaran yang berbeda. Perilaku orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri itu pada teori kontrol. Ini kita ke disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab.
tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nanti kita bahas bersama-sama ya. Sebelum itu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik. Atau kalau di kurikulum Merdeka itu dikenal dengan murid. Peserta didik ini adalah pada kurikulum K13. Jadi yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang dari dalam untuk melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman maupun hukuman. Ini seringkali kita dianggap disiplin positif itu adalah dengan menggunakan penghargaan, ancaman maupun hukuman, padahal itu bukan salah satu disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, yang terbayang, pasti yang terlintas di pikiran kita itu adalah menghubungkan itu dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi memberikan hukuman itu adalah alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan orang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pasti itu. Kalau disiplin, apalagi orang yang biasa tidak disiplin, pasti tidak nyaman dengan ada yang disiplin. Kalau Ki Hajar Dewantara memaknai bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Disiplin, tapi maksud disiplin di sini ada memiliki motivasi intrinsik atau motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Jadi motivasi dari orang lain karena berasal dari bukan dari diri kita sendiri. Bapak dan Ibu guru yang hebat yang hadir pada webinar kali ini, sebenarnya ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan di sekolah.
nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari masalah suku bangsa, lepas dari agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi di sini kan bahwa nilai-nilai kebajikan itu tidak berkaitan dengan suku agama. Nah, ada ini contoh nilai kebajikan pada institusi atau organisasi. Nah, kalau kita di kurikulum Merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi tadi. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kreatif dan kritis. Sedangkan ada IBO, Premier Years Program, PYP, itu bahwa toleransi rasa hormat. Dimensinya adalah integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya dan komitmen. Sedangkan ada 9 pilar keselarasan, 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation IHF, bahwa itu ada 9 ini: cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Itu salah satu contoh nilai kebajikan pada institusi atau organisasi. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri itu sebenarnya sudah lama diperkenalkan. Karena apa? Karena memang setiap suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya itu pasti akan membahas masalah nilai-nilai kebajikan. Tidak dipungkiri lagi, di Al-Quran diturunkan itu adalah mengandung nilai-nilai kebajikan. Maupun adanya norma-norma adat, norma yang ada di masyarakat itu adalah mengandung nilai-nilai kebajikan semua. Selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan. Kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, sebelum kita lanjut mengupas tentang kebutuhan dasar manusia, kita terlebih dahulu bisa menyimak YouTube, video YouTube dari Kemendikbud. Belum keluar ya? Belum muncul. Ya. Sebentar.
Mohon maaf, rekan-rekan, saya terlempar tapi tidak terjatuh. Tidak sakit, terlempar. Maklum, sinyal kadang terganggu. Sepertinya YouTube tidak bisa dibuka, ya karena tadi sinyal. Selanjutnya kita lanjut aja. Share screen ya. Oke, jadi sudah kelihatan Pak Bizar? Sudah muncul. Sudah muncul. Oke, baik. Kita lanjutkan saja. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser itu ada 5. Pertama itu adalah penguasaan. Yang kedua itu adalah bertahan hidup. Yang ketiga kesenangan. 4 kasih sayang dan rasa diterima. Dan 5 kebebasan. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai macam caranya. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, pasti mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Misalkan seorang murid tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan materi itu tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan mencoba belajar di luar atau dengan mencoba mengatur orang lain di tempat dia di lingkungan bermain. Atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Kita sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut untuk membuat pencapaian yang berarti. Seseorang yang merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang, rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, mungkin akan memiliki satu teman atau memisahkan diri dari kawan-kawannya. Nah, sebagai guru, kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun hubungan keharmonisan, membangun kepercayaan, dan membangun keakraban dengan anak tersebut. Jadi Glasser ini menyebutkan bahwa kepastian untuk berubah ada dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan, apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, sedangkan motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah
dengan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini akan selalu bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu dari untuk menghindari ketidaknyamanan. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik psikologi, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain adalah motivasi yang pertama. Orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya lakukan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya telah melakukan usaha tersebut. Sedangkan untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Menjadi pertanyaan kita semua, pernahkah kita misalnya dalam suatu situasi di mana kita sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi peristiwa yang menyakitkan kita, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain. Mengapa kita tetap memilih melakukannya, padahal kita tahu akibatnya akan menyakitkan bagi kita? Itu pasti pernah kita mengalami ini. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Pertama tuh ada hukuman. Hukuman ini apa? Menyakitkan. Hukuman itu tidak nyaman. Murid pasti takut dengan hukuman. Jangankan murid, kita juga sebagai guru pasti takut akan hukuman. Hukuman ini sifatnya memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Ya, sudah pasti itu. Kalau murid yang bersalah, pasti dia menyembunyikan kesalahannya. Dan murid menjadi rendah diri. Jadi, tidak hanya murid yang ada di sekolah misalnya SLB, di sekolah biasa pun, di sekolah formal pun, kalau dia merasa takut dengan hukuman, itu bisa menjadikan rendah diri. Yang selanjutnya adalah penghargaan. Penghargaan ini sudah pasti tidak efektif. Ini merusak hubungan, ada sifat iri. Ini seringkali kita lakukan di sekolah. Jadi anak yang juara 1, juara 2 dapat hadiah. Nah, yang tidak juara bagaimana? Pasti merasakan iri. Termasuk ada lomba-lomba di sekolah. Misalnya lomba 17 makan kerupuk lah. Ya sederhananya. Jadi lomba makan kerupuk itu
ada juga hadiahnya. Bagi yang tidak menang lomba, bagaimana perasaan mereka? Pasti merasakan iri. Selanjutnya, penghargaan ini pasti mematikan kreativitas. Yang biasanya kreatif anak tersebut dapat hadiah, oke, ia tidak dapat hadiah. Semulanya kreatif, karena dia tidak mendapatkan hadiah, malah dia berhenti untuk berkreatif. Menghukum dengan sistem ranking. Kalau di sekolah kita sekarang tidak ada lagi. Kalau di SLB sudah lama memang tidak ada sistem ranking. Karena juara satu semua kalau di SLB. Karena kemampuannya berbeda-beda. Berbeda dengan sekolah formal biasa. Kalau sekolah formal biasa itu masih ada sistem ranking. Walaupun di kurikulum 13 maupun kurikulum Merdeka itu tidak ada namanya sistem ranking. Tetapi anak, orang tua, siswa selalu menanyakan, anak saya ranking berapa, Bu? Kok nilai saya lebih tinggi, kok saya tidak ranking? Kan seperti itu. Padahal inilah ranking ini adalah menghukum sebenarnya. Ya, selanjutnya adalah merampas hak menghargai diri. Jadi, karena adanya penghargaan, otomatislah merampas hak kita, merampas hak anak. Kalau Pak Faizar, kita bertanya ini, apakah di sekolah formal itu masih Pak menggunakan sistem ranking? Kalau di rapot itu tidak ada tempat menulisnya dan memang tidak ditulis, tetapi secara tidak tertulis tetap diumumkan biasanya seperti itu, Pak Apriyadi. Diumumkan. Berarti ini setelah kita mempelajari tentang konsep disiplin ini, apakah tetap akan dilakukan atau bagaimana Pak Faizar? Ya, sebenarnya kalau berdasarkan aturan dari kurikulum 2006, itu tidak ada ranking lagi, tetapi fakta di lapangan itu terus. Bahkan kalau di Sekayu, ini di SMA Unggul Sekayu pun itu diumumkan rankingnya walaupun pada rapot tidak ada. Iya. Nah, seperti itu. Ketahuan misalnya, tapi tidak diumumkan. Kalau ditanya ada. Kalau ditanya misalnya ada catatannya, tapi dulu seingat saya diumumkan itu ranking 1 sampai 3-nya, yang lain tidak disebutkan kecuali kalau ditanyakan seperti itu, Pak Apriyadi. Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, jadi kalau tadi ada identitas gagal, konsep disiplin itu dengan hukuman dan penghargaan, ini yang perlu kita terapkan di sekolah adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini mana penguatan jangka panjang, konsekuensi. Jadi kalau konsekuensi itu penguatannya panjang, jadi anak-anak dengan adanya penguatan pasti teringat terus. Apalagi pengalaman Pak Faizar dulu itu dengan mengelus anak, walaupun mengelus anak menepuk pundak seperti itu, atau kita memberikan penghargaan dan penguatan pada anak dengan mengacungi jempol. Itu sangat panjang terekam oleh anak. Anak menjadi semangat. Dan perlu monitoring berkelanjutan. Nah, jadi ini pun perlu adanya monitoring pada konsekuensi ini. Dan adanya stimulus atau respon pada anak.
Jadi kalau kita memberikan adanya konsekuensi, menanamkan konsekuensi pada anak, otomatis kan ada respon pada anak. Murid menghormati peraturan. Ini konsekuensi, sebuah konsekuensi itu. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi anak itu tidak akan lagi merenungi kesalahannya. Tidak ada waktu baginya untuk merenungi kesalahan. Nah, yang terbaik dari semua ini itu adalah restitusi. Apa itu restitusi? Nah, itulah yang digunakan untuk disiplin positif. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kita mengajarkan tentang tanggung jawab kepada anak. Itu pada restitusi. Yang kedua, itu adanya fokus pada pemecahan. Masalah jangka panjang ini. Selanjutnya, murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi, murid itu karena merasa dihargai, dia akan menghormati dirinya, apalagi orang lain. Dan adanya teori kontrol tadi, dirinya sendiri yang akan memegang kontrol. Jadi murid yang akan memegang kontrol. Dan berikutnya adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi murid itu sangat bersemangat. Wah, saya ini salah tadi. Bagaimana? Karena sistem restitusi ini dengan guru seorang manajer, pasti murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Ini pendekatan restitusi tadi. Jadi pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Goosen, adalah seorang ahli di bidang motivasi. Sedangkan ciri-ciri restitusi, pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi apabila anak-anak kita, siswa kita melakukan suatu kesalahan, ada namanya penyelesaian dengan segitiga restitusi. Jadi anak belajar dari kesalahannya. Jadi di restitusi ini itu akan memperbaiki hubungan antara siswa dengan siswa, atau antara murid dan murid, maupun hubungan antara guru dan murid, maupun memperbaiki hubungan guru dan orang tuanya apabila orang tuanya juga menerapkan sistem restitusi ini. Ini sifatnya tawaran dan bukan paksaan. Jadi sebagai guru kita hanya menawarkan, tidak memaksa. Dan anak sendiri yang akan melakukannya tanpa adanya paksaan. Restitusi ini sifatnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ini sesuai sama juga dengan pendapat Ki Hajar Dewantara tersebut, bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Menuntun anak agar dia bahagia. Menuntun anak ke arah yang lebih baik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ada selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, karena apa?
karena ini sudah diteliti oleh ahlinya bahwa restitusi ini adalah cara yang paling baik di antara konsep disiplin yang lain, seperti hukuman dan penghargaan. Restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi, pada restitusi ini, itu kita bukan tindakan, tetapi bagaimana karakter anak itu berubah. Bagaimana karakter seorang anak itu dapat baik, lebih sopan dari sebelumnya. Dan restitusi ini adalah fokus pada solusi. Jadi hampir sama dengan moto Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi restitusi ini adalah mengatasi masalah atau mengatasi fokus pada solusi. Restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi murid itu yang berbuat salah, dia tidak mengasingkan diri. Dia akan kembali kepada kelompoknya. Tetapi kalau hukuman yang kita lakukan pada anak, itu akan menjauhkan anak itu dalam kelompoknya. Nah, di sini ada misalkan perbedaan. Contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut, pasti. Jadi ini hukuman, sebenarnya hukuman ini sering dilakukan guru-guru zaman dahulu. Kalau yang sekolahnya tahun 80-an, kayak saya, seperti Pak Faizar, Pak Kasrim, itu pasti pernah mendapatkan hukuman dari gurunya. Jadi ada juga baiknya sebenarnya. Juga hukuman itu kalau dulu dianggap adalah menanamkan karakter. Tapi kalau sekarang tidak boleh lagi. Padahal prinsip mendidik anak itu menurut Ali bin Abi Thalib itu kan ada 3. 7 tahun pertama, kata Ali bin Abi Thalib, perlakukan anak Anda itu sebagai laksana seorang raja. 7 tahun yang kedua, perlakukan anak Anda laksana tawanan. Jadi diikat dengan aturan-aturan. Dan 7 tahun yang ketiga, artinya umur 15 sampai 21 tahun, anak kita itu kita perlakukan sebagaimana sahabat. Jadi bagaimana kita dengan CS kita? Halo bro, apa kabar bro? Gimana kabarnya bro? Mungkin seperti itu. Tapi kalau jam itu kadang tuh dianggap orang itu kan tidak etis. Padahal itu adalah ajaran Rasulullah melalui ini Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib kan tidak sembarang bicara, pasti dia meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, selanjutnya adalah konsekuensi. Guru, kalau andai kata siswa sering tidak mengerjakan PR, konsekuensinya apa? Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat dan dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini yang sering dilakukan guru. Sifatnya apa? Guru tegas dan siswa menghormati peraturan tersebut. Restitusi.
bahwa guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Ini sifat gurunya apa? Guru itu terbuka, dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Pertama itu posisi kontrol di sini adalah sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah. Pemantau. Dan sebagai teman, maupun yang terakhir adalah sebagai manajer. Penghukum ini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini paling sering kita temui. Hukuman fisik itu adalah push up, verbal itu dengan kata-kata kasar. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Jadi menurut itu kan hanya menekan. Guru yang menerapkan posisi penghukum selalu berkata, patuhi aturan saya, atau awas. Nah, paling sering itu kita dengar. Kalau posisi pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar itu lembut, seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu biasanya itu cara membuat merasa bersalah. Dengan kata-kata yang lembut dan mendalam, anak akan teringat. Sedangkan posisi kontrol diri ini sebagai teman, bahwa guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Namun, akan selalu berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Jadi posisi teman ini bisa negatif atau bisa positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi siswanya. Sering berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau, ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini pada kamu. Ini adalah sebagai teman. Sedangkan hal negatif pada posisi teman adalah bila saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata kan,
Sering tuh. Saya pikir Bapak teman saya. Itu sering itu murid. Padahal katanya saya pikir bapaknya teman saya, ternyata nilai saya masih jelek itu. Itu kalau posisi sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat ini mengawasi kita untuk bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang sering diajukan, misalkan, peraturannya apa sih? Itu kalau pemantau, sebagai posisi pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Itu bentuk-bentuk pertanyaan sebagai pemantau. Sedangkan sebagai manajer, nah ini posisi yang paling baik. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ini posisi manajer, misalkan apakah kamu menyakitinya? Itu sering kita menanyakan pada anak. Misalkan anak yang itu berkelahi, kita tanyakan seperti itu. Misalkan jika kamu menyakitinya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, hal itu menunjukkan apa tentang dirimu? Itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, jadi contoh penerapan 5 posisi kontrol ini, kalau penghukum itu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Sedangkan pemantau, ini kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini kasus apabila siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Berbeda kalau di SLB. Kalau di SLB tidak pernah menghukum, tidak. Kita lebih banyak ya sebagai teman dan sebagai manajer. Kadang posisi kita sebagai manajer pun anak juga tidak tahu. Sebagai pemantau, ini katanya kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kalau sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Itu kalau sebagai teman. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Ibu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Selanjutnya itu adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa?
Karena kita menganggap itu menggunakan helm dan motor itu adalah peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Karena apa? Itulah demi kesehatan kita, demi keselamatan. Jadi penggunaan helm itu adalah peraturan demi keselamatan kita. Nah, ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan siswa. Berbeda dengan peraturan. Peraturan kelas itu dibuat oleh sepihak, guru yang membuat peraturan. Sedang keyakinan kelas itu adalah dibuat bersama siswa. Itu kalau di sekolah formal bisa. Kalau di sekolah luar biasa, apakah bisa? Bisa. Tetapi dengan anak yang mengalami, anak yang tidak mempunyai hambatan intelektual. Jadi kita gunakan pada anak tunadaksa atau anak tunarungu, anak tunanetra, bisa kita kerjasama untuk membuat keyakinan kelas. Nah, setelah peraturan itu kita diskusi tentang peraturan atau keyakinan kelas itu, kita menyusun peraturan itu menjadi suatu keyakinan dan menempelkan keyakinan di kelas. Misalkan dalam keyakinan kelas itu datang tidak terlambat. Jangan kalimat yang negatif, jangan terlambat misalnya. Itu kata-katanya sifatnya positif. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Itu sifatnya adalah abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan agak tegas dan keras sifatnya. Kalau keyakinan itu sifatnya abstrak. Berupa pernyataan universal. Jadi pernyataan itu, keyakinan kelas itu sifatnya umum, universal, yang dapat diterima oleh semua orang. Dibuat dalam bentuk positif. Itu tadi, bukan diawali dengan kata jangan atau tidak. Sedikit saja biar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak. Cukup 5 atau paling banyak 7. Ini dapat diterapkan di kelas. Ya, keyakinan kelas itu dapat kita terapkan di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kita harapkan semua siswa itu harus membuat bersama-sama. Jadi berkontribusi, ikut berpartisipasi dalam membuatkan keyakinan kelas. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi perlu kita tinjau apakah keyakinan kelas ini sangat aktif atau tidak. Itu perlu ada peninjauan kembali. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu, kenapa itu segitiga? Ada 3 sisi. Sisi pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Bahwa semua perilaku memiliki alasan kenapa melakukan itu. Dan sisi yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi segitiga restitusi inilah cara yang paling efektif untuk
menyelesaikan permasalahan di sekolah. Seperti saya menonton itu yang Pak Faizar buat kemarin, videonya itu sangat menarik itu. Ini menstabilkan identitas itu sebenarnya itu bagian dasar, sisi yang paling bawah. Ini tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuat dalam posisi yang gagal. Jadi, misalkan kata-kata atau kalimat untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak pernah juga melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan semua ini. Itu adalah sisi yang pertama tadi. Sedangkan validasi tindakan yang salah, ini kalimatnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu salah satu contoh kalimat untuk validasi tindakan yang salah tadi. Ini untuk menanyakan keyakinan, ini pertanyaannya itu kalimatnya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Itu salah satu kalimat, contoh kalimat. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu kan salah satu contohnya. Oke? Selesai? Baik, dengan selesainya slide ini, berarti materi kita selesai. Mungkin ada guru-guru atau rekan ingin bertanya, kami persilakan. Saya stop screen ya. Oke, atau kita ke Jamboard dulu. Oke, kami persilakan pada Pak Kasrim yang sudah raise hand. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya Pak Apriyadi, saya hanya ingin bertanya sedikit. Apakah keyakinan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas?
Ya, Ya, cuma itu Pak Adi. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Kasrim. Keyakinan kelas itu sama, Pak. Tetapi sebelum kita membuat itu artinya keyakinan, pasti adanya kesepakatan. Jadi mulai dari kita dari peraturan kelas kan, kita kecilkan menjadi keyakinan, kemudian terakhir itu adalah hasil dari keyakinan itu kita sepakati, itu juga dinamakan kesepakatan kelas. Mungkin itu Bapak Kasrim. Mungkin ada. ya, terima kasih Pak Adi. Ya. Ada yang lain ingin bertanya? Oke, kita lanjut ya. Nah, di situ di kolom chat kami kirimkan link Jamboard. Silakan rekan-rekan untuk mengaksesnya, link tersebut. Apa kira-kira apa pembelajaran yang diperoleh dari presentasi hari ini? Ada dua itu. Yang kedua itu kan, apa perasaan Anda hari ini? Cukup itu saja. Oke, mungkin bagi yang masih belum paham penggunaan cara ini, di situ ada sticky note di sebelah kiri, itu adalah untuk kita menulis. Share ya. Nah, di sini sticky note inilah untuk kita menulis. Mengklik sticky note yang sebelah kiri. Di bawah tanda panah ada gambar kertas. Kemudian kita tulis apa yang dipelajari pada hari ini. Kemudian save. Jangan lupa dibuat nama.
Bagaimana, ada ini kendala mengakses Jamboardnya? Oke, baik. Kalau seperti itu kita stop share-nya. Baik, saya akan menanyakan langsung pada rekan-rekan yang ikut, apakah siapa yang bersedia untuk raise hand? Kira-kira apa yang dapat diperoleh pada hari webinar kali ini dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Mungkin Pak Faizar. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Apriyadi atas kesempatannya dan rekan-rekan sekalian. Jadi pada pembelajaran kali ini sesuatu yang saya dapatkan bahwa apa yang kita sangkakan selama ini benar ternyata itu keliru. Misal kita menganggap bahwa kita itu punya kuasa untuk memaksa siswa. Kita itu memegang kontrol terhadap siswa kita. Kemudian hukuman itu baik untuk mendisiplinkan anak, ternyata itu keliru. Dan kita harus menerapkan posisi kita dalam posisi kontrol itu yang terbaik itu manajer. Dan paling tidak kita posisi sebagai pemantau. Jadi posisi kita harus bolak-balik antara pemantau dan manajer. Nah, dengan adanya pengetahuan baru ini, saya merasa senang dan saya berusaha akan untuk menerapkannya di sekolahan saya. Terima kasih Pak Apriyadi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Faizar. Selanjutnya Ibu Utari, silakan Bu. Silakan open cam Bu. Udah lama nggak kelihatan. Cam Ibu Utari. Bu Utari. Oke. Ya, bagaimana Bu Utari? Mic-nya belum dibuka Bu Utari. Mic-nya dibuka dulu Bu. Nah, oke, siap Bu. Oh. Oke. Pak? Ya. Baik, terima kasih Pak Apriyadi atas ilmu yang didapatkan pada malam hari ini. Sama seperti dengan Pak Faizar kan, selama ini ketika anak salah, kita itu langsung hukuman. Ternyata itu tidak benar, akan menjadi anak tadi menjadi down dan tidak bersemangat. Jadi kalau di sekolah sekali Pak, itu sudah terapkan apabila anak dapatkan juara di salah satu perlombaan 17 Agustus Pak, itu kita tidak mengambil juara 1 sampai 3 saja Pak, tetapi anak-anak yang lain juga sama tuh diberikan hadiah. Jadi mereka tidak ada iri dengan temannya, jadi mereka tuh selalu semangat walaupun mereka kalah, tapi mereka sama-sama mendapatkan hadiah gitu Pak. Jadi kita itu belajar untuk mengapresiasi siswa gitu Pak. Oke, terima kasih Bu Utari. Memang kalau di SLB itu sangat unik Bu Utari. Kita memang selalu menerapkan
memberikan penghargaan pada anak itu tidak hanya yang juara. Berbeda kalau sekolah formal, Bu Utari. Ya. Iya. Kalau di sekolah formal, ya kadang tuh perlakuannya sangat berbeda antara anak yang juara dengan anak yang tidak. Oh iya, jangan lupa nih Bu Utari, untuk Sumsel itu sudah dibuka untuk calon guru penggerak angkatan 11. Jadi jangan lupa rekan-rekan semua yang pengalaman kerjanya minimal 5 tahun dapat mendaftar menjadi guru penggerak. Ini kegunaannya bagi kita itu sangat banyak. Pertama itu kita terlibat langsung sebagai orang yang akan merubah konsep pendidikan yang selama ini salah. Jadi kita ini sebagai termasuk jadi tokoh pembaharuan pendidikan. Jadi jangan lupa nanti rekan-rekan semua, Ibu Utari harus semangat. Kalau tidak mau jadi guru penggerak, paling enggak jadi pengajar praktik. Ya, baik Pak. Kenapa? Bisa Pak diberikan sedikit arahan atau motivasi, menjadikan motivasi kami untuk mengikuti guru penggerak itu Pak, apa saja manfaatnya nanti untuk kedepannya? Kedepannya. Sebagai saya sebagai kan masih honor Pak, apa saja ya Pak itu masih awal kan? Kalau untuk honor, guru penggerak itu pertama tuh manfaatnya itu dipermudah untuk mengikuti PPG, jadi sertifikasi. Jadi kemudahan untuk sertifikasi tanpa adanya ujian itu. Nah, itu langsung dapat panggilan kalau dari guru penggerak. Kalau untuk PNS itu untuk naik jabatan, jenjang jabatan itu harus dimulai dari guru penggerak. Kalau kita tidak menjadi guru penggerak, itu agak sulit, apalagi kan peraturan itu kan sudah tertuang pada Permendikbud. Jadi ke depannya, sekarang aja untuk menjadi kepala sekolah, mengapa kepala sekolah itu banyak yang belum definitif, terutama di SLB? Karena rata-rata di SLB itu bukan dari guru penggerak. Tidak cukup dengan sertifikat cakep calon kepala sekolah, tidak cukup itu saja. Kalau saat ini untuk menjadi kepala sekolah, untuk menjadi pengawas itu harus dari guru penggerak. Semoga kedepannya di Pagar Alam itu harus ada. Saya tekankan juga Pak Kasrim, Bu Imal kan harus ikut dari guru penggerak. Kalau Pak Kasrim karena dari pengajar praktik mau tidak mau dia harus naik level menjadi fasilitator. Tapi ada kesempatan itu Bu Mel, karena pertama itu kesempatan untuk menjadi guru penggerak itu terpaut oleh umur, maksimal 50 tahun. Jadi kalau saran, sebaiknya ambil dulu dari posisi guru penggerak. Karena kalau dari posisi guru penggerak, itu bisa langsung naik. Pasti dapat tawaran untuk menjadi pengajar praktik. Tapi kalau dari pengajar praktik, untuk mendapatkan sertifikat guru penggerak itu harus melalui fasilitator dan dinamakan juga ada namanya calon guru penggerak rekognisi. Jadi dua yang dijalankan menjadi fasilitator dan menjalankan juga sebagai calon guru penggerak. Di calon guru penggerak itu rekognisi itu hanya menjalankan alur merdeka pada LMS, mulai dari diri sampai aksi nyata.
Jadi yang terutama itu yang melakukan adalah aksi nyata. Aksi nyata modul 1.4, aksi nyata modul 2.3, dan aksi nyata 3.3. Hanya 3 aksi nyata yang harus dilakukan oleh guru. Guru yang istilah itu dari praktik atau yang sudah lulus menjadi peserta. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya ada dua tugas yang harus saya lakukan, melaksanakan tugas sebagai fasilitator dan melaksanakan tugas menjadi seorang guru penggerak. Mungkin itu saja, Ibu Tari. Ya, baik Pak, terima kasih katanya Pak. Ya. Ibu Ira, ikut ya. Siap Pak, insya Allah. Ikut. Nanti kalau Ya. ada hambatan untuk mengisi apa itu namanya? Saya lupa. Itu bisa nanti saya bantu. Kita mentoring kawan-kawan yang ingin menjadi guru penggerak. Bagaimana teknik wawancaranya? Apa yang harus kita jawab? Nanti kita bantu. Siapa? Nah, pokoknya dari SLB Negeri Pagar Alam, SLB Negeri Sekayu, kami harapkan itu harus ada menjadi guru penggerak. Ini tadi di SLB Sekayu saya tekankan pada Ibu Lisma Elian. Saya buka LMS-nya, saya mau daftarkan, tapi dia tidak mau, nantilah. Mau sholat itu istihoro dulu kayaknya Ibu Lisma Elian. Oke, demikianlah webinar kita pada malam hari ini. Sebelum kita menutup webinar kali ini, kami minta doa penutup. Kayaknya saya minta bantu dengan Pak Kasrim untuk membacakan doa penutup. Kami persilakan Pak Kasrim. Saya rindu dengan suara Bapak. Doa penutup cuma alhamdulillah tuh Pak. Iya, enggak apa-apa. Di angkat 11 ini sosial tidak sudah. Lihat link dulu pertama tuh pengumumannya tidak masuk apa rasa saat sudah ada Kas, sudah masuk. Sudah masuk ya? Sudah masuk. Tadi ngecek itu Kas. Pertama buka dulu tuh ya, pertama buka dulu tuh lebih Indonesia bagian timur kayaknya itu. Memang baru-baru itu Indonesia bagian timur. Oh iya, tadi apa besok ada webinar dari BGP Sumatera Selatan tentang sosialisasi guru penggerak angkatan 9. Coba email cek itu Kas, cek di LMS-nya atau SIM PKB. Iya. Oke, Pak Kas. Silakan Pak Kas. Baca doa penutup. Ya, itu doa penutupnya. Doa penutup cuma alhamdulillah telah ya. Karena ya terima kasih dia karena adanya webinar kita ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita bersama sesuai dengan tema menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Ya mudah-mudahan kita bisa merubah cara mengajar paling tidak kita di sekolah kita masing-masing. Mungkin selama ini cara mengajar kita mungkin agak termasuk otoriter atau gimana. Sekarang kita harus bisa menciptakan suasana belajar yang ramah anak atau suasana yang menyenangkan bagi anak sehingga sekolah itu bisa menjadi rumah kedua enaknya bagi anak itu. Jadi terima kasih karena sudah diundang untuk mengikuti acara ini. Dan ya telah sebagai penutup paling kita hanya bisa mengucapkan dengan alhamdulillah aja dia. Oke. Tapi aku pengen Pak Di, penjelasan dari Pak Faizar nih Pak Di. Karena Pak Faizar nih saya dari tadi. Mungkin ada yang mau dikatakan.
Atau tolong Pak Faizal bisa memberikan motivasi kepada guru-guru kami ini. Atau setidaknya berbagi pengalaman, nah itu. Oh ya, Pak Kasrim, apa yang disampaikan Pak Aprili tadi sudah lengkap sebenarnya. Saya hanya menyampaikan bahwa mumpung masih muda, kalau ada kesempatan ya dimanfaatkan. Sebab saya ini sebenarnya mendaftarnya ini sudah di lampu kuning. Saya waktu mendaftar dulu dalam keadaan jelita. Jelang 50 tahun maksudnya. Jadi, sama kita Pak. Waktu itu syaratnya paling tinggi usianya itu 50 tahun. Nah, saya mendaftar itu belum kurang dari 2 bulan menjelang ulang tahun. Artinya saya itu sebenarnya sudah hampir tidak memenuhi syarat lagi, tetapi masih pengen betul. Alhamdulillah masih di dalam syaratnya. Dan jadi apalagi yang masih muda, jadi mumpung ada kesempatan sesuai dengan persyaratan, ya kalau mau daftar ya ada baiknya segera manfaatkan kesempatan emas ini. Sebab kalau sudah dibatasi oleh usia, kita tentu tidak bisa memutar jarum jam untuk mundur ke belakang lagi. Terima kasih Pak Kasrim dan kawan-kawan lain. Demikian, semoga ini menjadi kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya Pak Afriyadi. Oke, terima kasih Pak Faizal. Nah ini kebetulan masih ada yang raise hand, Ibu Ira. Kami persilakan Bu Ira, mungkin ada yang ingin disampaikan. Bu Ira? Ya, Pak. Ada yang ingin disampaikan? Tidak, Pak. Cuma mengucapkan terima kasih atas masukan, saran, webinarnya. Sangat membantu. Kalau ada lagi yang cak ini diajak lagi, Pak, ya. Oke, pasti. Oke ya. Pak. Ya, Pak, ya. Pengetahuannya. Ini Bu Ira, ada juga tambahan. Ya. Tambahan bahwa walaupun kita honor ya, itu ikutlah guru penggerak. Karena prioritas utama di P3K itu apabila kita sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak. Jadi kalau kita sudah terdaftar menjadi guru penggerak, otomatis jadi pemerintah daerah itu tidak bisa menolak untuk kita mendapatkan kesempatan P3K itu. Siap, Pak. Insya Allah tahun ini daftar, Pak, kami, Pak. Ya, semangat. Ya. Pokok sebagai pembimbing Pak Kasrim ada. Ya, Pak. Yang jauh saya insya Allah bersedia. Masalah tugas untuk guru penggerak saya kumpulkan semua dari calon guru penggerak di Aceh Utara itu sudah saya simpan semua. Jadi kalau misalkan ada kawan-kawan yang perlu, nanti saya kirimkan. Oh, siap, Pak. Terima kasih ya, Pak, ya. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, demikianlah webinar kita pada hari ini. Akhir kata, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau share live dari grup, silakan. Baik, Pak. Siap. Terima kasih Pak Adi, izin live dulu kawan-kawan. Terima kasih Pak, izin keluar Pak ya. Ya. Ya, udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.